Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sudah masuk di semester 2. Untuk materi semester 2. Nah, untuk plante sendiri atau tumbuhan dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada Bryophyta atau tumbuhan lumut. Yang kedua ada Pteridophyta atau tumbuhan paku. Dan yang ketiga ada Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Untuk pertemuan pertama ini yang akan kita bahas adalah tumbuhan Bryophyta. Ciri dari tumbuhan Bryophyta yang pertama adalah tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. Biasanya akarnya itu berupa akar semu atau bisa juga disebut dengan rhizoid. Yang kedua itu biasanya tinggal di tempat yang lembab atau bersifat epifit. Sukanya tuh menempel di bebatuan atau mungkin menempel di tumbuhan-tumbuhan yang tempatnya lembab. Kemudian bersifat multiseluler, tidak memiliki xilem dan floem. Kemudian dinding selnya terdiri dari selulosa. Tadi akarnya itu berupa rhizoid atau akarnya akar semu. Dan yang terakhir metagenesisnya itu berupa protonema. Nah, tadi kan udah Ibu jelaskan kan kalau misalnya tumbuhan lumut itu sukanya tinggal di tempat-tempat yang lembab. Nah, selain suka tinggal di tempat yang lembab, lumut ini juga biasanya menempel di bebatuan atau menempel di tembok-tembok rumah kalian yang lembab. Kemudian ada menempel di tumbuhan. Kemudian ada menempel di tubuh makhluk hidup. Dan juga biasanya menempel di batu laving. Nah, lumut ini jika menempel di tumbuhan ataupun di makhluk hidup lainnya itu bukan bersifat parasit, tapi di sini itu dia tidak merugikan dari tumbuhan lain atau makhluk hidup tersebut. Selanjutnya adalah klasifikasi dari Bryophyta atau tumbuhan lumut. Yang pertama adalah lumut daun. Yang kedua ada lumut hati. Dan yang ketiga ada lumut tanduk. Yang pertama yang akan kita bahas adalah lumut daun. Ciri dari lumut daun yang pertama adalah dapat dibedakan antara sporofit dan gametofit. Untuk penjelasan mana sporofit dan mana gametofit akan Ibu jelaskan di slide berikutnya. Kemudian dia hidupnya di tempat lembab. Gametofitnya lebih dominan dibandingkan sporofit dan berbentuk talus. Yang kedua ada lumut hati. Nah, ciri dari lumut hati yang pertama adalah bentuk tubuh menyerupai hati dan berbentuk pipih. Bentuknya kayak hati gini ya. Kemudian habitatnya ada di tempat yang lembab. Selanjutnya yang terakhir ada lumut tanduk. Ciri dari lumut tanduk yang pertama adalah bentuk sporofitnya berupa kapsul memanjang. Yang ini ya sporofitnya. Kemudian sporofitnya ini akan terus tumbuh jika gametofit, nanti yang bentuknya lembaran di sini. Nah, ini akan jika masanya selalu hidup. Kalau misalnya gametofitnya ini mati, maka otomatis sporofitnya ini yang berupa kapsul juga akan ikut mati. Selanjutnya adalah struktur dari Bryophyta. Yang pertama adalah struktur dari lumut daun. Yang bentuknya kayak daun-daun ini adalah
gametofitnya, sedangkan yang bentuknya kayak putik bunga ini adalah bagian sporofit. Kemudian yang kedua ini adalah struktur dari lumut hati. Yang bentuknya seperti lembaran yang bentuk hati ini adalah gametofitnya, sedangkan yang kayak tangkai ini adalah fase sporofitnya. Nah, kalau misalnya di lumut hati, sporofit jantan dan sporofit betina itu gampang dibedakan. Antheridium berarti ini yang jantan dan Archegonium ini berarti ini yang betina. Kemudian yang ketiga ini adalah struktur dari lumut tanduk. Yang bentuknya kayak lembaran ini adalah gametofitnya, sedangkan yang bentuknya kayak tabung memanjang ini adalah sporofitnya. Selanjutnya adalah metagenesis dari tumbuhan Bryophyta. Yang pertama, spora akan berkembang menjadi protonema. Kemudian protonema nantinya akan berkembang menjadi tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut memiliki dua jenis kelamin. Nah, kelamin Antheridium akan menghasilkan spermatozoid dan Archegonium akan menghasilkan ovum. Kemudian spermatozoid dan ovum akan bertemu dan menghasilkan zigot. Zigot ini nantinya akan menghasilkan sporangium. Nah, sporangium ini nanti akan mengeluarkan spora. Kemudian fasenya dilanjut lagi ke protonema sampai menghasilkan spora. Metagenesis ini adalah fase pergiliran keturunan dari tumbuhan lumut. Yang terakhir adalah penugasan. Silahkan kalian kerjakan penugasan yang tertera di deskripsi box di bawah ini. Jika ada yang ditanyakan, silahkan hubungi Bunda kita atau bisa WA di grup Mapel Biologi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.